Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Karina Wanda, SPD MPD dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Membuat video ini untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 di tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja jenjang perguruan tinggi pada UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yaitu pembelajaran sosial dan bahasa di sekolah dasar dengan bobot 2 SKS yang dilaksanakan pada semester 6. Teknik pengajaran saya dengan menggunakan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment pada proses pembelajaran kelas. Deskripsi mata pembelajaran sosial dan bahasa di sekolah dasar tentang materi yang membahas yang pertama, pembelajaran sosial dan bahasa di SD. Kemudian model, metode, dan media pembelajaran sosial dan bahasa di SD. Dalam mata kuliah ini juga melatih mahasiswa agar dapat menjadi guru yang dapat mengembangkan media pembelajaran berbasis digital sesuai dengan perkembangan zaman. Kreatif dalam memilih model dan metode serta media pembelajaran, dan terampil merancang modul ajar sosial dan bahasa di sekolah dasar serta mengembangkan asesmen berbasis web melalui proyek penulisan sejarah lokal. Adapun capaian mata kuliah pada pembelajaran ini adalah yang pertama, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang sosial dan budaya secara mandiri dan amanah, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, kreatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian mampu secara relasi membangun pemikiran dialogis dengan sesama, alam, dan lingkungan, serta dapat peduli terhadap berbagai persoalan bahasa yang muncul di tengah masyarakat untuk mencari pemecahannya. Dalam mata kuliah ini memiliki pokok pembahasan yang sangat menarik karena kami mengedepankan teori yang sudah ada yang dipadu-padankan dengan perkembangan zaman yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Pokok pembahasan dalam mata kuliah ini yang pertama, konsep dasar pembelajaran sosial dan bahasa di SD. Yang kedua, perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang ketiga, materi pembelajaran sosial bahasa di SD, lalu model, metode, media, pembelajaran sosial dan bahasa di SD, mengembangkan media berbasis digital, merancang modul ajar pembelajaran sosial dan bahasa di SD, mengembangkan asesmen berbasis website. Adapun referensi yang kami gunakan dalam pembelajaran sosial dan bahasa di SD, yaitu konsep dasar bahasa Indonesia dan konsep dasar IPS yang dikarang oleh Yunus Abidin. Kemudian bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi karangan Siti Anshoria. Selain itu kami juga menggunakan referensi dari buku internasional Foundation of Social Studies Education, Unpacking Implementation for Civic Education and Contemporary Life, itu dengan penulis James Poole. Kemudian ada Handbook of Research in Social Studies program karangan Linda dan Cynthia. Lalu referensi juga ditambahkan dari artikel ilmiah, khususnya yang berasal dari mancanegara. Dan pendukung dari referensi tersebut cukup banyak dengan menggunakan website pribadi yang dapat diakses melalui www.sejarahlokal.sumut.org, yang kemudian e-learning yang dimana mahasiswa dapat mengakses berbagai bahan ajar termasuk PPT, modul ajar, kapan saja secara berulang, juga YouTube dosen yaitu Karina Wanda SPD MPD. Selanjutnya, mata kuliah ini terdiri dari beberapa aspek penilaian. Untuk ujian akhir semester ada 40%, ujian tengah semester 25%, tugas 10%, kehadiran mahasiswa 15% dan keaktifan 10%. Model yang digunakan dalam pembelajaran pada mata kuliah ini adalah PGBL, presentase, PBL, dan case study. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah pembelajaran sosial dan bahasa di sekolah dasar. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar semuanya? Pagi, Bu. Sudah
sekolah dasar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Jadi doanya dipimpin oleh Mukni. Silakan Mukni. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mukni. Selanjutnya kita sebelum mulai pembelajaran, Ibu meminta kalian untuk absensi terlebih dahulu di e-learning. Silakan dibuka handphonenya untuk absensi. Sambil kalian absensi, ingin memberitahukan bahwa untuk materi hari ini, bahan ajarnya sudah Ibu masukkan di dalam e-learning. Kalian bisa mengakses bahan ajar berupa video, PPT dan modul, kapan saja, di mana saja, dan bisa mengulang-ulang kembali setelah pembelajaran ini berlangsung ya. Oke, hari ini sudah selesai ya? Sudah. Oke, hari ini pada mata kuliah pembelajaran sosial dan bahasa di SD, materi kita adalah proyek penulisan sejarah lokal Sumatera Utara berbasis website. Oke, sebelum masuk ke materi ini, sebelumnya ada yang ingat kita sudah belajar apa? Ada Bu, butiran-butiran modul ajar. Oh, kalian sudah membuat modul ajar ya kemarin ya? Oke, jadi ada yang masih ingat tahapan atau butiran-butiran apa saja yang terdapat di modul ajar dalam kurikulum mereka? Seperti tujuan pembelajaran, Bu, terus materi pembelajaran, aktivitas pembelajaran, contoh dan juga referensi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Indah. Selain Indah, siapa lagi yang bisa memaparkan sedikit atau menjelaskan tentang materi minggu lalu? Saya, Bu. Oke. Ada identitas, kompetensi awal, tujuan pembelajaran, pemahaman makna. Oke. Baik, jadi kalian sudah paham ya tahapan-tahapan membuat modul ajar, termasuk juga asesmen itu ada di modul ajar. Apa yang mau kita gunakan dalam pembelajaran? Oke, kita masuk ke pokok pembahasan ya. Kita bahas tentang pembelajaran kita satu semester ini tentang pembelajaran sosial dan bahasa di sekolah dasar. Jadi ada beberapa pokok pembahasan dari mulai konsep dasar pembelajaran, perkembangan kurikulum, materi pembelajaran sosial dan bahasa di sekolah dasar, model, media dan metode, mengembangkan media berbasis digital, kemudian merancang modul ajar, dan yang terakhir adalah assessment. Oke, kemudian kita ada program learning outcome atau PLO, di mana di situ setiap materi kita akan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang sosial dan bahasa secara mandiri, menguasai konsep-konsep dasar tentang hakikat manusia sebagai individu, sosial dan budaya atau segenap aspek kehidupannya. Kemudian kita mampu menerapkan pemikiran logis, sistematis dan inovatif. Selanjutnya, mampu membangun relasi dialogis baik dengan sesama, alam dan lingkungan. Oke. Nah, ini kita yang ada subjek-nya yaitu Lesson Learning Outcomes atau LLO. Dan jadi dalam pembelajaran tadi, dari pokok bahasan tadi, siswa mampu memahami konsep dasar pembelajaran sosial dan bahasa secara logis dan sistematis. Kemudian, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis pembelajaran sosial dan bahasa secara kritis, inovatif, dan kreatif. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis metode, model, dan media pembelajaran sosial secara sistematis. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis perkembangan kurikulum pembelajaran sosial dan bahasa di sekolah dasar. Yang terakhir, mahasiswa mampu merancang modul ajar dan merancang asesmen, baik yang asesmen digital ataupun manual. Oke? Nah, untuk pembelajaran sosial dan bahasa, kita menggunakan beberapa referensi buku, baik buku IPS untuk PGSD dan juga buku bahasa Indonesia juga. Nah, ada yang dari dalam negeri, ini buku konsep dasar bahasa Indonesia, penulisnya ada Yunus Abidin, kemudian ada dari penulis Siti Anshoria. Yang dari luar negeri kita juga ada menggunakan referensi Foundation of Social Studies Education, Unpacking Implication for Civic Education and Contemporary Life, penulisnya James. Lalu ada Research and Social Studies Education, penulisnya adalah Linda. Kita juga menggunakan referensi dari berbagai artikel, baik artikel
Indeks Sinta nasional ataupun Scopus internasional. Nah, untuk pendukung dari pembelajaran sosial kita pada semester ini, kita juga menggunakan website pribadi. Jadi dalam materi ini Ibu menggunakan website pribadi, yaitu sejarah yang Ibu kembangkan ya, yaitu tentang sejarah lokal Sumut.org. Nanti Ibu akan kenalkan kepada kalian website tersebut. Kemudian YouTube pribadi dosen, kalian bisa akses Karina Wanda SPDMPD. Di situ nanti ada materi, ada PPT juga, dan pengalaman belajar yang sudah sebelumnya Ibu laksanakan. Kemudian kalian juga bisa mengakses e-learning. Di situ sudah lengkap dengan materinya, PPT-nya juga. Oke. Nah, kita masuk kepada inti pembelajaran kita, sejarah lokal. Oke, jadi sejarah lokal itu adalah sejarah di mana memiliki cerita di masa lalu di tempat kita sendiri. Kalau sejarah nasional, mungkin kalian dari SD sudah menerima materinya. Contoh sejarah nasional, perjuangan proklamasi, pahlawan nasional, semua yang sejarah yang ada di Indonesia itu termasuk ke nasional. Cuman kadang kita lupa yang ada di lokal, daerah kita sendiri. Nah, coba satu aja tokoh atau pahlawan dari Sumatera Utara yang kalian tahu. Sisingamangaraja. Jamin Ginting tuh dari mulai Medan sampai ke Brastagi. Nah, cuman apakah kita tahu Jamin Ginting itu siapa? Wajahnya seperti apa? Apa sih perjuangan dia hingga sepanjang dari Medan sampai ke Tanah Karo itu nama jalannya dia? Kan kita belum tahu. Kenapa? Karena sejarah lokal mungkin selama ini belum terlalu maksimal untuk dipelajari di sekolah dasar. Nah, pentingnya sejarah lokal melampaui buku teks. Jadi identitasnya kuat. Kalau kita melupakan sejarah, identitasnya apa? Jadi kita harus memahami akar budaya asal-usul diri kita sendiri. Kita lebih suka mungkin membahas sejarah di daerah lain, misalnya di Yogyakarta, lebih menarik di Bali misalnya gitu, daripada di Sumatera Utara. Nah, kemudian koneksi personal. Jadi sejarah jadi lebih relevan saat terkait dengan lingkungan sekitar. Ya, oh iya ya, jangan-jangan Jamin Ginting ini karena aku orang Karo. Jangan-jangan karena saya orang Karo masih ada hubungan keluarga gitu. Karena kita lebih tertarik meneliti itu karena dia berada di daerah kita. Kemudian jejak unik, setiap daerah punya cerita dan kontribusi spesial. Jadi setiap cerita sejarah yang ada di Kota Medan ataupun yang ada di Sumatera Utara itu punya cerita tersendiri. Nanti akan kita cari. Kemudian lestari, menjaga ingatan kolektif dari generasi ke generasi. Kalau kita tidak menceritakan sejarah, tidak membaca sejarah, tidak mempelajari sejarah, itu akan hilang dan luntur begitu saja. Kita tidak pernah, pasti kita jarang sekali mendengar sejarah dari orang tua atau keluarga kita ya. Jarang ya cerita sejarah di rumah ya. Nah, apa itu sejarah lokal? Nah, jadi sejarah lokal itu tadi sedikit sudah Ibu jelaskan. Sejarah yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Kita tinggal di mana? Provinsi Sumatera Utara. Kita mengetahui sejarah yang ada di Sumatera Utara. Oke, jadi kayak di Sumatera Utara tuh ada situs kota Cina, ya kan? Candi itu ada Candi Bahal. Kemarin Ibu udah mau buat prom ya tentang Candi Bahal AI. Mungkin kalian udah sering ya lihat prom AI yang hari pertama di neraka ada ya? Udah hari pertama di surga. Itu mungkin kayaknya nggak ada faedahnya juga. Dan itu berkaitan tentang agama. Tapi kalau kita arahkan ke sejarah, prom itu kayak Ibu punya AI membawa kalian ke Candi Bahal misalnya, guide-nya secara online. Itu mungkin akan lebih menarik gitu. Oke. Kemudian di Sumatera Utara ini memiliki pesona sejarah lokal, luas dan beragam. Jadi banyak sekali suku yang ada di Sumatera Utara. Contohnya suku apa? Kalian suku apa? Batak, Melayu, Mandailing, termasuk Batak, Karo. Nias, ada di sini Nias? Oke, nggak ada. Periode sejarahnya. Nah, jadi kerajaan kuno. Sejarahnya mungkin orang Batak, orang luar tahunya di Sumatera Utara ini suku Batak. Sedangkan menurut hasil penelitian yang suku pertama kali di Medan ini di Sumatera Utara Melayu. Nah, itu harus kita cari sejarahnya.
bagaimana kita bisa menggali sejarah, berbagai sejarah dari mulai sejarah situs, tempat, arsitektur, kuliner, tarian, budaya, pakaian, itu bisa kita pelajari yang berkaitan tentang pesona sejarah lokal. Oke, mengapa kita melakukan proyek ini? Mengapa kira-kira kita perlu melakukan proyek ini? Ini proyek penulisan ya, karena kita sosial dan bahasa, jadi kita menulis sejarah. Menulis itu termasuk kegiatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kemudian sejarah itu dari sosial atau IPS-nya. Nah, jadi ini secara garis besar aja ya, nanti mungkin kita akan mendalam lagi ketika kita dalam kelompok. Jadi kita mengidentifikasi dan mengumpulkan data sejarah lokal, menganalisis dan menyusun narasi sejarah. Nggak mungkin kita menulis di website, tapi kita ambil di Google aja gitu. Kita susun, lalu kita baca, menambah literasi kita. Nah, kemudian hasilnya itu dituliskan di dalam website dan meningkatkan kesadaran dan kecintaan. Mana tahu yang awalnya kita tidak peduli dengan sejarah, gara-gara kita ada proyek ini, kalian jadi menyukainya, ya kan? Next ya. Nah, ini tahapan proyeknya. Oke, di sini ada perencanaan. Kalian bisa membaca dulu sejarahnya di website orang atau di website yang dikembangkan. Lalu kalian narasikan dan kita tulis nantinya. Nah, lalu kita memulai dengan rencana. Nah, jadi kita pilih dulu nih, siapa yang menulis sejarah lokal Sumut. Kira-kira kalian kalau disuruh pilih yang kalian bayangkan aja itu tentang apa? Masjid Raya. Apalagi? Posblok itu sejarah juga, kontak pos ya. Ada lagi? Museum Juang. Jadi kalian cari dulu, kalian mau menuliskan sejarah apa, lalu lokasinya di mana, kemudian kapan mau mencari sumber-sumber belajar tersebut. Oke? Di mana kita kira-kira mencari sejarah itu? Apakah hanya di blog, website? Hanya warna kita. Oke, itu termasuk penelitian kualitatif tuh ya. Kalau kita mencari sejarah melalui warga sekitar, keluarga itu keturunannya, itu termasuk cara kita. Kemudian dari ada arsip nasional ya. Ada arsip nasional, perpustakaan, museum, di kantor atau wawancara langsung. Oke. Akhir dalam merangkai tulisan sejarah, kita ada beberapa yang perlu diperhatikan. Jangan tiba-tiba cerita Istana Maimun lompat-lompat dia. Jadi kita ada hubungan fakta, tempat bola, sebab akibat tahun. Jadi kita cerita itu, oh Istana Maimun berdirinya kapan? Siapa sultan yang pertama? Lalu siapa selanjutnya? Itu harus berurutan dan berurut ya. Jadi kita nggak bisa asal menulis aja. Oke. Nah, sekarang udah masuk giliran kita yang menulis. Oke, gua akan jelaskan tahapannya. Sebelum itu mungkin ada pertanyaan. Ya, dari penjelasan Ibu tadi tentang sejarah lokal, tentang penulisan sejarah lokal, tentang tahapannya semua mungkin udah dijelaskan. Mungkin ada yang kurang jelas bisa bertanya. Mungkin dari Syawal, silakan. Bu, saya mau tanya Bu, pertanyaannya itu kenapa kita harus menulis sejarah lokal di website? Kenapa nggak di buku aja? Oke, mungkin tadi ada sedikit Ibu jawab. Kalau di buku atau di catatan handphone misalnya tidak terpublish, kita hanya simpan sendiri sejarah itu. Kita mungkin banyak pengetahuannya, banyak ilmunya, tapi kita simpan sendiri. Selain website masih ada jurnal, masih ada yang lain-lain sosial media. Tapi kenapa memilih website? Nah, karena website itu yang kita gunakan saat ini adalah sejarah lokal sumut.org. Di situ ada halaman belajar. Oke, mungkin Ibu bisa tunjukkan sebentar. Oke, silakan perhatikan ke depan. Ini website yang akan kita tunjukkan. Kenapa Ibu pilih website? Karena memang ternyata kita punya website sejarah lokal sumut.org khusus website yang mengangkat cerita-cerita sejarah lokal Sumatera Utara. Dan kenapa? Karena mereka menyediakan di situ halaman belajar. Kalian bisa baca museum, arsip, manuskrip, tokoh, situs, prasasti, semua itu tentang yang ada di Sumatera Utara. Oke, jadi di situ ada halaman belajar. Nah, media sosial yang ada halaman belajarnya itu jarang sekali, apalagi media sejarah. Jadi kita memanfaatkan ini. Nanti akan Ibu kasih tahu aturannya.
Kira-kira udah terjawab pertanyaan dari Syawak? Sudah Bu, makasih ya Bu. Oke. Kita cukup 2 pertanyaan, kita masuk ke project kita. Jadi project berseringnya ini ada project penulisan di website ini. Ibu minta kalian bagi kelompok, dalam satu kelompok itu 5 orang. Silakan Kak, sebutkan angka 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 4, 5. Oke, 1 dengan 1 bergabung, 2 dengan 2 sampai ke 5. Silakan bergabung dalam satu kelompok membentuk lingkar. Oke, kita udah berada di kelompok masing-masing. Jadi silakan kalian mencari dan membaca sejarah lokal dari berbagai sumber. Tadi udah dijelaskan ya dari mana aja. Oke, sudah mulai bisa bekerja ya. Nanti langsung dituliskan di website. Baik Bu. Oke, sudah selesai ya kita semua dalam mencari tulisan sejarah dan menuliskan di website. Oke, saat ini Ibu minta kelompok perwakilan untuk menceritakan alasan ataupun menceritakan apa yang dituliskan di dalam website tersebut setelah hasil diskusi dengan kelompok. Silahkan yang pertama. kami penasaran Bu, dari SD, SMP, SMA kami belajar di fakultas itu nggak ada yang menceritakan tentang candi bala. Sampai sekarang itu tentang candi Borobudur, Prambanan. Jadi ternyata candi bala itu ada di Sumatera. Jadi alasannya kalian menuliskan itu di website. Iya Bu, Supaya nantinya bisa dipakai atau dibaca oleh orang lainnya bahwa ada candi di Sumatera Utara. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok kalian kelompok 2, mungkin ada perwakilan 1 orang. Apakah sudah dituliskan di dalam website? Sudah. Oke, silakan tunjukkan. Oke, jadi ini merupakan hasil tulisan dari kelompok 2 tentang sejarah air soda. Ini lokasinya di mana? di sini kami menuliskan sejarah tentang air soda. Mengapa kami menulis tentang air soda? Karena fenomena ini sangat langka. Air soda ini hanya terdapat di 2 negara saja, yaitu negara Venezuela sama negara Indonesia. Di mana di negara Indonesia itu tepatnya di Tarutung, Sumatera Utara. Oke, bagus. Jadi ternyata ada cuma 2 di dunia. Oke, mungkin ada baiknya kita selain membaca kita mengunjungi juga ya, kayak Candi Bala, air soda. Lista udah pernah ke sana? Oke, sangat menarik. Oke, jadi tugas kelompok kita sudah selesai ya. Kalian sudah menjawab hasil atau memaparkan hasil diskusi kalian dengan baik. Sekarang sebelum kita mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya kepadanya, Kak, bagaimana sih kira-kira? Oke, mulai pertanyaan. Bagaimana sih kira-kira jika kita sebagai seorang mahasiswa, khususnya calon guru, tidak mengetahui sejarah lokal kita sendiri? Ada yang bisa menjawab? Ya, Krisna, silakan. Yang pertama itu kita harus mengetahui mengapa hal tersebut bisa terjadi. Mengapa mahasiswa itu kurang mengetahui sejarah lokal yang berada di tempat tinggalnya. Bisa jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, minimnya paparan di pendidikan formal, di mana kurikulum sekolah seringkali lebih menekankan sejarah nasional dan secara global. Nah, yang kedua itu kurangnya sumber informasi yang mudah diakses, seperti maksudnya tidak semua sejarah lokal itu didokumentasikan dengan baik atau tersedia dalam bentuk buku, situs, atau museum yang mudah dijangkau. Nah, yang ketiga itu dapat kita lihat dari perubahan generasi atau modernisasi. Nah, dengan berjalannya waktu, orang-orang tua yang menjadi penjaga secara lisan mungkin tidak ada lagi, sehingga kita susah untuk menggali tentang sejarah lokal yang ingin kita teliti. Nah, bisa juga kita lihat tentang generasi muda sekarang, orang itu lebih fokus ke masa kini. Nah, dari hal tersebut apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama itu kita bisa mulai dari pengamatan. Maksudnya kita bisa mengamati seperti bangunan tua, nama jalan, patung, atau bahkan kuliner khas di sekitar tempat tinggal. Nah, dari situ kita jadi mengetahui apa aja yang bisa kita membuat sejarah lokal yang akan kita tulis, misalnya seperti di web. Nah, yang kedua itu kita bisa memanfaatkan internet, mencari informasi di Google.
Google atau forum-forum yang sudah membahas sejarah lokal yang ingin kita cari. Nah, yang ketiga itu seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita bisa mengetahui sejarah lokal itu melalui wawancara. Nah, kita datang ke suatu tempat itu, misalnya lah, tadi kami kan menjelaskan sejarah tentang air soda. Nah, untuk mengetahui sejarah air soda tersebut, kami datang langsung ke tempatnya dan menanyakan orang yang meneliti air soda tersebut. Oke, terima kasih, bagus sekali jawaban dari Esta. Beri aplaus dulu. Sebelumnya Ibu ingin mengambil kesimpulan, tapi sebelum Ibu mengambil kesimpulan, Ibu pengen tahu dulu apakah dari kalian bisa menarik kesimpulan untuk pembelajaran hari ini tentang proyek penulisan sejarah lokal di website dalam pembelajaran sosial dan bahasa. Nah, nanti Ibu ingin mengukur seberapa tingkat pengetahuan kalian tentang pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya itu Ya, silakan. dalam pembelajaran sosial dan bahasa yang dimana kita melakukan proyek menulis melalui website, kita dapat meningkatkan keterampilan menulis. Kita juga dapat menambah pengetahuan sejarah lokal dan memanfaatkan teknologi sebagai media untuk mempublish tulisan. Oke, terima kasih. Baik, jadi kesimpulan inti sudah disebutkan oleh perwakilan dengan siapa namanya? Marsha sudah menjelaskan kesimpulannya dan Ibu akan menjelaskan inti pokoknya. Intinya dalam pembelajaran sosial dan bahasa kali ini kita meningkatkan keterampilan menulis, terkhusus keterampilan menulis sejarah lokal, di mana dapat menambah pengetahuan kita baik dari segi sejarah lokal Sumatera Utara khususnya maupun menambah pengetahuan kita tentang teknologi dan media sosial dan media digital juga yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Nah, assessment itu ternyata bukan hanya bisa dipakai secara manual, tapi ada assessment digital yang bisa diunggah di website tersebut. Jadi kita bisa mengerjakan proyek di website, kita dapat mendownload assessment digitalnya di sini tanpa harus kita membuat lagi. Sudah tersedia semua di sini dan ini bisa dimanfaatkan kalian sebagai calon guru dan nanti ketika kalian jadi guru bisa dimanfaatkan untuk bahan ajar ataupun media kalian dalam belajar. Oke, Ibu rasa itu saja pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita dengan menggunakan project based learning, dengan menggunakan proyek penulisan sejarah sangat menyenangkan, interaktif dan juga kalian sangat excited untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ucapkan terima kasih. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Mungkin Mukti bisa membantu untuk berdoa sekali lagi. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, karena ini pembelajaran terakhir kita di semester ini, kita tidak ada pelajaran selanjutnya. Ibu harap kalian bisa menjalankan UAS dengan baik. Sampai jumpa di semester selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran sosial dan bahasa di sekolah dasar pada program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.